Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang kalian ketahui, sholat sunnah adalah sholat yang hukum pengerjaan atau pelaksanaannya adalah sunnah. Pengertian sholat sunnah juga adalah sholat yang jika dilakukan akan mendapat pahala, sedangkan jika ditinggalkan tidak berdosa. Sholat sunnah ada yang merupakan sholat sunnah mu'akkad dan ada juga sholat sunnah ghairu mu'akkad. Berikut ini berbagai macam deretan sholat sunnah dan beserta pahala-pahalanya. 1. Sholat tahajud. Sholat tahajud adalah ibadah sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari. Secara definisi dalam Islam, sholat tahajud berarti ibadah sunnah yang dikerjakan setelah bangun tidur. Sholat sunnah ini merupakan ibadah yang istimewa dan banyak mengandung keutamaan. Sholat tahajud bisa dikerjakan minimal 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas dalam kurun waktu setelah ba'da sholat isya hingga menjelang subuh. Waktu yang tepat untuk melaksanakan sholat tahajud yaitu sepertiga malam terakhir. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Berikut ini adalah pahala-pahalanya yang ada di dalam sholat tahajud. 1. Karir kita melesat. 2. Insya Allah akan dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Dapat solusi masalah terbaik. 2. Sholat witir. Sholat witir adalah salah satu sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan umat muslim, sebab pahala yang didapatkan akan lebih besar. Witir secara bahasa artinya ganjil, sehingga sholat ini harus dikerjakan dalam jumlah ganjil. Sebagaimana dalam penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sebuah hadis yang berbunyi, bersiwaklah kalian, jagalah kebersihan, dan laksanakanlah sholat witir karena Allah Subhanahu Wa Taala itu zat yang esa, ganjil dan akan memberikan pahala bagi yang menunaikan sholat ganjil. Hadis riwayat Abu Dawud. Witir dapat dikerjakan dengan jumlah berapapun selama itu ganjil, dengan batas maksimum 11 rakaat dan tidak boleh dilakukan lebih dari batasan tersebut. Witir boleh dilakukan hanya dengan 1 rakaat, yakni jumlah minimal untuk sholat witir. Boleh juga 3 rakaat atau 5 rakaat, tergantung kemampuan masing-masing individunya. Sholat witir dengan rakaat ganjil dimaksudkan sebagai sholat penutup bagi semua bentuk sholat malam, seperti sholat hajat, sholat tahajud, ataupun sholat istikharah. Berikut ini pahala-pahala yang ada di dalam sholat witir. 1. Akan diberi petunjuk dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Doanya akan selalu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Diampuni dosa-dosanya. 4. Mencegah perbuatan dosa. 3. Sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya kira-kira pukul 6 atau 7 pagi hingga waktu zuhur. Jumlah rakaat sholat duha genap, boleh 2, 4, 6, 8, dan maksimal 12 rakaat. Dan dilakukan dalam satuan 2 rakaat sekali salam. Sementara itu ada 3 waktu yang tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat ini.
Ada 3 waktu di mana Nabi Muhammad SAW melarang kami untuk melaksanakan sholat di 3 waktu tersebut atau menguburkan jenazah kami. 1. Ketika matahari terbit hingga ia meninggi. 2. Ketika seseorang berdiri di tengah bayangannya sampai matahari tergelincir. Dan 3. Ketika matahari miring hendak tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Hadis riwayat Muslim. Berikut ini berbagai macam pahala-pahala yang dapat ditemukan dalam sholat duha. 1. Diampuni dosanya. 2. Dicukupkan rezekinya. 3. Dimudahkan urusannya. 4. Sudah termasuk sedekah. 5. Dibangunkan istana di surga. 4. Sholat 4 rakaat sebelum zuhur, qobliyah zuhur, dan sholat 4 rakaat sesudah zuhur, sholat ba'diyah zuhur. Sholat qobliyah zuhur dan sholat ba'diyah zuhur sendiri termasuk dalam sunnah mu'akkad atau sholat yang ditentukan waktunya. Termasuk di dalam sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah dinamakan qobliyah karena sholat sunnah ini dilakukan sebelum sholat fardu. Lalu dikatakan ba'diyah karena sholat ini dilakukan setelah sholat fardu. Diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Dawud. Dan barang siapa yang rutin melakukan ini, maka diharamkan baginya neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Berikut pahala-pahala yang ada di sholat 4 rakaat sebelum zuhur, sholat qobliyah zuhur, dan sholat 4 rakaat sesudah zuhur, sholat ba'diyah zuhur. Diharamkan neraka bagi yang mengerjakannya, dibangunkan rumahnya di surga, dan dimasukkan ke dalam surga. 5. Sholat fajar atau qobliyah subuh. Sholat fajar sebenarnya merujuk pada waktu pelaksanaan sholat yang dilakukan kala fajar telah terbit. Hanya ada 2 sholat yang terkhusus dilakukan kala fajar terbit, yakni sholat sunnah qobliyah subuh dan sholat subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 rakaat fajar sholat sunnah qobliyah subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Berikut pahala-pahala yang ada di sholat fajar atau qobliyah subuh. Pertama, lebih baik dari dunia dan seisinya. Kedua, mengikuti teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, menutup kekurangan sholat wajib. Keempat, balasan rumah di surga. 6. Sholat sunnah rawatib. Sholat rawatib yaitu sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Ada yang qobliyah sebelum sholat fardu dan ada yang ba'diyah sesudah sholat fardu. Sholat rawatib adalah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat, tetapi pelaksanaannya tetap 2 rakaat 1 salam, yang dilaksanakan sebelum atau sesudah sholat wajib 5 waktu, dilaksanakan secara munfarid sendiri-sendiri, tidak berjamaah, dan cara pelaksanaannya seperti melaksanakan sholat biasa yang 2 rakaat. Sholat sunnah rawatib sendiri terdiri dari 2 macam, yaitu sholat sunnah rawatib mu'akkad, sangat dianjurkan, dan sholat sunnah ghairu mu'akkad, anjurannya tidak sekuat yang mu'akkad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat 12 rakaat sunnah rawatib sehari semalam, akan dibangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Berikut ini adalah pahala-pahala yang ada di dalam sholat sunnah rawatib. Pertama, dijauhkan dari api neraka. Kedua, dibangunkan rumah di surga. Ketiga, diberikan rahmat yang melimpah. Keempat, menjauhi sifat sombong dan ria. Kelima, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia sahabat beriman, 6 macam deretan sholat sunnah dan beserta pahala-pahalanya yang tidak main-main. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.